Kita lanjut ke materi terakhir ya. Salah satu gerakan untuk membentuk keluarga sehat itu adalah program keluarga berencana. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini dia sangat berefek terhadap program family planning secara global karena menurunkan pelayanan KB. Nah, bahkan diperkirakan di Indonesia akan ada lonjakan angka kelahiran pada tahun 2021. Oleh karena itu, di sini kita bersama Dr. MZ Fatur Rahman, Magister Science. Beliau merupakan Kepala Subbidang Kesehatan Reproduksi BKKBN Yogyakarta. Beliau menyelesaikan program S2-nya tahun 2017 dan sudah memiliki berbagai pengalaman pekerjaan dari tahun 2007. Hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang strategi keluarga berencana di masa transisi menuju new normal. Ya, baik, selamat siang Dr. Fatur. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dok, langsung materi saja. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Dr. Yesi selaku moderator. Ingin mengucapkan salam juga kepada Ibu Nur, Dr. Pio SPOG, Dr. Hanggoro, dan juga teman-teman panitia dan peserta sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian untuk sharing ya. Tadi sudah kita saksikan bersama dua narasumber yang luar biasa. Saya kali ini dari perwakilan BKKBN DIY akan menyampaikan mengenai strategi maupun apa yang sudah dilaksanakan dalam program keluarga berencana dalam situasi pandemi maupun ke arah new normal nantinya ya. Ya, bentar saya akan share. Oke. Sudah bisa disaksikan materi dari saya? Oke ya. Pertama-tama ingin saya perkenalkan bahwa BKKBN mulai tahun ini, awal tahun ini kami sedang melaksanakan rebranding ya. Jadi ada lambang baru, kepemimpinan baru oleh beliau Dr. Hasto, ada tagline baru dan semangat baru ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya mungkin kalau bagi generasi saya ke atas mungkin ya zaman dahulu ya, lambang ini sangat familiar ya, mungkin di kampung-kampung, di gapura-gapura, bahkan terdapat di uang kita di Rp5 waktu itu ya. Mungkin nggak kebayang sekarang Rp5 buat apa gitu ya, tapi waktu dulu ini bisa buat jajan gitu ya. Dan dipimpin oleh beliau. Kalau ada yang bisa menjawab siapa dia di chatting, di Zoom maupun di YouTube chatting, nanti saya akan berikan kaos dari BKKBN, nanti bisa dikonfirmasi ke panitia. Nanti siapa yang bisa chatting jawabannya. Beliau ini siapa ya? Beliau adalah championnya keluarga berencana di Indonesia ya. Kalau zaman dulu waktu kami SD pasti tahu kalau namanya Menteri Penerangan namanya Harmoko, Menteri Dalam Negeri Rudini, dan beliau ini adalah Kepala BKKBN namanya Profesor Haryono Siono. Oke. Ketika itu dalam masa Orde Baru program KB sangat berhasil dilanjutkan dalam reformasi oleh beliau-beliau ini Dr. Sugiri dan Prof. Hasri Jalal, dan saat ini BKKBN dipimpin oleh guru kita tercinta Dr. Hasto Wardoyo SPOG yang mencanangkan rebranding BKKBN ya, jadi lambang baru. BKKBN juga sekarang singkatannya baru ya, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ya. Jadi kependudukan menjadi salah satu dasar untuk program kami namanya Bangga Kencana. Jadi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Oke. Ini intermezzo dulu ya. Teman-teman, apakah ada yang tahu siapa ini ya? Ini adalah Mas Elon ya, Tony Stark in the real life ya. Yang ini adalah Jeff Bezos ya, Mas Bejo ini dua-duanya adalah multi bilioner ya, kekayaannya 100 billion dan 40 billion dolar AS. Mereka adalah dua orang yang sangat berpengaruh dan terpandang. Ada nggak kesamaannya dengan BKKBN kira-kira? Ya, kalau ada yang bisa jawab juga nanti saya kasih hadiah.
Jadi kesamaannya mereka sama-sama memproduksi benda yang bentuknya mirip ya. Maaf, ini cuma intermezzo. Jadi Elon Musk mempunyai SpaceX dan Blue Origin, dan BKKBN tentu saja menyediakan kontrasepsi. Jadi dari seluruh apa perusahaan yang dia pimpin ya, dia terkenal memiliki Tesla, punya Boring Company, Neuralink, SolarCity, PayPal, dan SpaceX yang 3 minggu kemarin mengirimkan 2 astronot NASA ke International Space Station. Dia sempat bilang bahwa dari semua perusahaan ini yang paling penting adalah SpaceX. Begitu juga dengan Jeff Bezos ya, bukan Amazon.com yang membuatnya jadi orang terkaya sedunia, tetapi Blue Origin. Kenapa? Karena sama kayak BKKBN, mereka ternyata peduli sama kependudukannya. Mereka melihat bumi ini sudah terlalu penuh, sudah terlalu sesak. Kalau BKKBN pengen mengelola kependudukan, pengendalian penduduk dengan cara pencapaian penduduk tumbuh seimbang, kalau mereka visinya sudah sangat jauh. Mereka pengen menjadikan manusia sebagai interplanetary species. Makanya mereka mendirikan perusahaan-perusahaan ini. Bahkan tahun 2004 berencana mengirimkan penerbangan ke Mars pertama kali, koloni manusia ke Mars ya. Jadi itu persamaannya. Ya, ini intermezzo aja. Oh iya, ini ada satu lagi. Jadi pada tahun 2017 ini Nobel laureates ya, 50 Nobel laureates atau calon pemenang Nobel itu diundang untuk dikasih kuesioner. Jadi mereka ditanyain, kira-kira ancaman terbesar bagi kemanusiaan atau humanity atau end of the world itu apa sih? Ada banyak jawaban, baik dari Facebook ya, ternyata Facebook juga jadi ancaman. Ada terorisme jelas ya, artificial intelligence, wah ini skenario-nya kayak di film science fiction gitu ya. Donald Trump, ternyata hampir menjadi kenyataan ya saat ini ya. Infectious disease, ini juga hampir menjadi kenyataan. COVID-19 saat ini menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Nuclear war, sekarang juga ini sedang terjadi tension antara US dan China di Laut Cina Selatan ataupun India dan China di perbatasan ya. Mereka adalah negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir. Tetapi ternyata mereka semua, para pemenang Nobel ini bersepakat bahwa ancaman nomor pertama adalah kenaikan populasi dengan segala konsekuensi environmentalnya ya. Jadi ternyata population rise adalah concern nomor 1 ya. Jadi ya benar ya kalau dari kependudukan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Kita akan sekarang fokus pada keluarga berencana ya. Salah satu program utama BKKBN. Jadi bagi kami kebijakan utama di keluarga berencana adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Yang kedua adalah jaminan ketersediaan alat kontrasepsi bagi seluruh pasangan usia subur. Dan tentu saja banyak sekali kebijakan-kebijakan lainnya, tetapi itu aja 2 yang akan kita bahas saat ini. Ya, next. Ya, ini adalah quick win penguatan rantai pasok Alkon kami ya, salah satu strategi kami di tahun ini yaitu seleksi produk. Jadi kami selain produk yang biasa kami adakan yaitu produk kontrasepsi modern yaitu pil, suntik, kondom, implan, IUD, MOP, MOW, juga kita sedang mempersiapkan Alkon jenis baru untuk implan 1 batang ya, yang biasanya 2 batang, bahkan zaman dulu 5 batang. Lalu ada pil progestin only untuk ibu menyusui, dan juga untuk tubal ring. Jadi untuk MOW tetapi menggunakan tubal ring ya. Jadi tekniknya bukan mini laparotomi tapi pakai laparoskopi. Ya, yang kedua tentu saja penajaman perencanaan kebutuhan ya. Saat ini BKKBN sudah mendesentralisasi perencanaan pengadaan Alkon, saat ini diserahkan kepada provinsi masing-masing. Pendekatannya bisa top down dari BKKBN pusat dihitungkan ataupun bottom up berdasarkan penggunaan rata-rata di suatu wilayah, misalnya di DIY. Juga pengadaan sudah menggunakan e-katalog nasional dan perluasan cakupan distribusi Alkon ya. Jadi Vaskes yang belum bekerja sama dengan BPJS dan praktek mandiri bidan yang belum bekerja sama dengan BPJS saat ini sudah diberi kemudahan bisa mendapatkan Alkon dari kami walaupun belum bekerja sama. Kalau dulu syaratnya harus bekerja sama dengan BPJS, tapi saat ini enggak. Ya, lalu pemetaan Alkon swasta ya, penggunaan Alkon dari pihak swasta bukan yang disediakan oleh kami, dan juga digitalisasi rantai pasok. Ini workshopnya baru akan dilaksanakan pada awal Juli besok. Ya, ini untuk distribusi Alkonnya ini kurang lebih sama dengan tadi ya. Intinya yang terbaru adalah ini nomor 3 ya, Perban nomor 9 tahun 2019, praktek mandiri bidan maupun vaskes swasta bisa mengakses Alkon BKKBN apabila memiliki K0KB. Apa itu K0KB? Ini adalah register di BKKBN, yaitu lewat OPDKB Kabupaten Kota. Walaupun mereka belum bekerja sama dengan BPJS, asalkan terregister bisa mendapatkan Alkon dari kami.
Ini kurang lebih skema yang sama untuk akses distribusinya, untuk perluasannya ya. Tahun ini kami sudah yang paling kanan ini bisa dilihat bahwa bidan yang tidak bekerja sama dengan BPJS bisa mendapatkan alkon langsung dari kami juga. Ya, kalau kita bicara tentang dampak COVID terhadap program KBKR tadi sudah disinggung sekilas bahwa tentu saja ini sangat berpengaruh ya, karena program keluarga berencana ini sangat people to people ya, bahkan penggerakannya pun melalui kader di wilayah dengan pertemuan-pertemuan di masyarakat. Kalau kita melihat data TFR terakhir melalui SDKI Survei Demografi Kesehatan Indonesia, kita melihat bahwa total fertility rate di DIY ini khususnya ya, pada tahun 2017 adalah 2,2, sedikit meningkat dari 5 tahun sebelumnya di 2,1. Angka idealnya adalah 2,1. Ya, walaupun kita di 2,2 ini masih termasuk yang terbaik secara nasional, tapi jangan lengah, karena kita melihat trennya ternyata semakin meningkat 1,8, 2,1, 2,2. Harapannya kita bisa menurunkan lagi di 2,1 ya. Jadi tumbuh seimbang itu menurut literatur idealnya berada di angka 2,1. Dan ini adalah CPR atau contraceptive prevalence rate, yaitu prevalensi penggunaan kontrasepsi di DIY. Kita sangat tinggi ya, 76,9% ya, dibandingkan 5 tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita ingin lihat lebih dalam, ternyata penggunaan metode modern mengalami sedikit penurunan. Yang bikin tinggi ini ternyata adalah peningkatan penggunaan tradisional metode. Nah, ini dikhawatirkan kalau pada masa pandemi COVID ini penggunaan kontrasepsi bisa menurun karena adanya kekhawatiran terjadinya putus pakai atau drop out. Tapi kita lihat datanya ini SDKI 5 tahun sekali ya, nanti kita bisa lihat. Nah, selain itu, di masa pandemi COVID ini rentan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu bisa karena unwanted pregnancy, yaitu kehamilan yang sama sekali tidak diinginkan, maupun mistimed pregnancy. Jadi kehamilan yang sebenarnya diinginkan kemudian ya. Dan ini juga sudah dibahas tadi sebelumnya, khawatiran untuk terjadinya baby boom ya. Jadi adanya ledakan angka kelahiran bayi untuk 9 bulan ataupun dimulai dari Maret ataupun dari Februari ya ke depannya, apakah pada tahun 2021 dan seterusnya terjadi ledakan angka kelahiran bayi. Untuk menjelaskan peningkatan kelahiran bayi dalam satu waktu dekat karena aktivitas dan keikutsertaan KB oleh masyarakat berkurang di setiap lokasi. Mau nggak mau data kami ada, data kami dikumpulkan secara nasional mulai dari kader sampai desa, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, dilaporkan secara pusat, semuanya bisa terlihat. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pio dan Ibu Nur, bahwa kelahiran di Indonesia ini kurang lebih 4,8 juta per tahun. Tiap tahunnya terjadi penambahan penduduk 4,8 juta, dan akseptor KB terdapat 28 juta pasangan usia subur. Ya. Jika pada masa pandemi ini terjadi drop out 10% saja, ya seperti yang terindikasi pada awal dari Maret ke April, maka akan ada 2,8 juta pasangan usia subur yang drop out atau tidak menggunakan kontrasepsi. Dan jika pasangan usia subur ini melakukan hubungan seksual teratur, apalagi kemarin waktu WFH, waktu lockdown, ya, waktu PSBB, hiburan di rumah, hiburan berkurang, nggak bisa keluar, mungkin hiburannya tambahnya mungkin melakukan hubungan seksual lebih teratur ya. 10-15% bisa terjadi kehamilan pada bulan pertama. Dan 15% itu kalau dikalikan oleh 2,8 juta drop out tadi akan terjadi 420.000 kelahiran pada bulan itu. Kalikan aja kalau beberapa bulan penduduknya itu yang drop out itu pada hamil semua. Nah, nanti itulah yang ditakutkan dengan adanya terjadinya baby boom gitu ya. Tapi itu akan kita buktikan untuk tahun depan, apakah benar akan terjadi baby boom. Tetapi yang jelas program keluarga berencana jelas mengalami hantaman terhadap COVID ini, karena pelayanan yang sekarang adalah biasanya kami melakukan baksos, bakti sosial dengan masyarakat, sosialisasi oleh penyuluh keluarga berencana, dan juga kader-kader sangat full kontak people to people atau person to person. Jadi kita banyak mengadakan pertemuan melalui kader. Jadi klien akseptor KB mengalami penurunan akses layanan kontrasepsi di Vaskes juga, dan juga dari Vaskes maupun dari Kolegium Kesehatan mungkin kemarin ada himbauan untuk menunda dulu ke Vaskes selama COVID jika tidak dalam kondisi gawat darurat. Juga kami konfirmasi ke Dinas Kesehatan, walaupun belum mendapatkan angkanya, tapi mereka secara pasti mengatakan bahwa terjadi penurunan kunjungan ANC di Vaskes di DIY. Nah, jadi concern kita yang pertama adalah jelas sinyal penurunan kesertaan ber-KB
ya, tadi sudah jelas. Yang kedua, penurunan aktivitas Poktan ya, kelompok kegiatan. Jadi kami itu basicnya menggerakkan kesertaan ber-KB melalui kelompok kegiatan di masyarakat, kader-kader ya. Ada yang kader Bina Keluarga Balita, ada yang remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini pertemuannya berkurang. Jadi karena pertemuan berkurang, kurang intens, jadi pembinaan kesertaan ber-KB juga berkurang. Dan juga penurunan mekanisme operasi di lini lapangan, pertemuan Pokja Kampung KB, dan pemantauan dari OPD KB juga berkurang. Ini adalah layanan KB saat pandemi COVID, ya, waktu itu kecuali MOP MOW. Kalau saat transisi ini kami memang sudah berusaha berupaya untuk mengadakan lagi layanan MOP MOW, walaupun dengan tadi seperti yang disebutkan Dr. Pio, harus dengan screening yang lebih yang berbeda tentu saja ya dibandingkan sebelum masa pandemi. Jadi baik pada saat pandemi maupun nantinya new normal, artinya norma-norma protokol kesehatan yang digunakan saat pandemi tetap menjadi suatu kenormalan yang baru yang tetap digunakan saat kedepannya nanti ya. Jadi dokter untuk providernya dari sisi provider tetap memakai APD dan masker, klien jelas menerapkan physical distancing, jadi di beberapa klinik KB, jadi pasien sebelum melaksanakan pemasangan kontrasepsi melakukan perjanjian, bahkan ada yang on call, terus dijadwalkan, jadi tidak terjadi penumpukan calon akseptor di vaskes. Pasien juga diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, selain itu dari Kementerian Kesehatan juga sudah mendistribusikan panduan untuk pelayanan keluarga berencana dan cash pro dalam situasi pandemi COVID ini. Pesan bagi masyarakat adalah yang pertama, tunda kehamilan sampai pandemi berakhir. Oke lah, jangan boleh berhubungan seksual suami istri antara pasangan usia subur, tetapi tetap menggunakan kontrasepsi, tunda kehamilan. Dan akseptor KB, kalau mau ke vaskes, harus melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan provider, dijadwalkan. Akseptor IUD implan yang jika dia sudah habis waktunya, tetapi kesulitan untuk mengakses, bisa menghubungi kader untuk mendapatkan kondom. Nah ini strategi kami di masa pandemi, bahwa dulunya kader dan PLKB tidak bisa, mungkin regulasi dari Kemenkes sendiri untuk mendistribusikan alkon, tetapi di masa pandemi ini bisa untuk mendistribusikan kondom dan pil untuk pasangan usia subur ya, jadi jangan dikira untuk bagi-bagi untuk semua orang, tetapi untuk suami istri pasangan usia subur. Lalu begitu juga dengan akseptor suntik dan lainnya yang kesulitan untuk mendapatkan layanan bisa mendapatkan kondom, menghubungi kader, pil juga bisa lewat kader, dan ibu pola melahirkan disarankan agar segera menggunakan KB pasca persalinan. Dan juga KIE dan konseling KB dilaksanakan secara online. Ini rekomendasi bagi petugas kesehatan kurang lebih ya sama ya. Tadi juga dari Dr. Pio maupun Bu Nur juga sudah disampaikan. Dr. Fatur, Ya. untuk waktunya tinggal. Oke. Ya, ini KI secara online juga. Nah, ini dia beberapa gambaran pelayanan KB, ini ada yang KB suntik, IUD implan, tetap dilaksanakan tetapi dengan prosedur dan protokol yang berlaku untuk COVID ya. Dan MOP dan MOW kemarin pada masa sebelum new normal masuk pada operasi elektif yang pada masa COVID pelaksanaannya ditunda. Tapi untuk rencananya ke depan kami sudah merencanakan untuk pelaksanaan dengan screening setidaknya dengan rapid ya. Nah, kalau mau lihat dampak nyata dari kepesertaan COVID terhadap kepesertaan KB, kita ini data kami dari statistik rutin dari Januari sampai Mei ya. Jadi terakhir Mei, Juni ini kami sudah dapat data dari Mei. Kita bisa melihat dengan jelas dari bulan Maret ya, ketika mulai pandemi di Indonesia hingga ke April terjadi penurunan yang cukup banyak ya, sekitar 17%. Ya, ini di DIY. Walaupun di provinsi lain di Indonesia jauh lebih besar rata-rata penurunannya, tapi di DIY penurun 17%. Tapi dari April ke Mei naik sedikit lagi. Jadi kalau kita menghitung dari Maret ke Mei, penurunannya sekitar 12,5%. Terjadi penurunan peserta KB baru. Sedangkan dari peserta KB aktif terjadi sedikit saja penurunannya ya kurang signifikan sekitar 0,5%. Tetapi walaupun demikian penurunan kepesertaan KB aktif bisa juga ditakutkan untuk terjadinya penambahan drop out ya. Oke, ini juga concernnya terjadinya drop out atau putus pakai alkon pada masa pandemi dan penundaan pelayanan akseptor ya kemarin ya. Ini adalah peran kami dalam pandemi untuk memastikan keberlangsungan penggunaan alkon
Dengan pelayanan KB bergerak, ini kalau di luar Jawa mungkin ya, kunjungan pus yang memerlukan kontrasepsi oleh kader, menurunkan angka putus pakai drop out, mengoptimalkan peran penyuluh KB dan kader, dan penggerakan mobil unit penerangan KB ke masyarakat untuk edukasi COVID. Ya. Ini adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk beradaptasi dengan COVID dari kami. Jadi yang pertama, pembinaan kesertaan ber-KB melalui media sosial dan media elektronik dan online, ya, sudah jelas. Nomor 2, bersama kader penyuluh KB melakukan analisis pemetaan untuk mengetahui persebaran pus yang memerlukan pelayanan kontrasepsi. Yang ketiga, PKB saat ini sudah dapat mendistribusikan pil dan kondom di bawah supervisi vaskes atau dokter atau bidan setempat. Ini sesuai dengan surat edaran kepala kami. Yang keempat, tentu saja PKB berkoordinasi dengan bidan dalam rangka pelayanan KB pembinaan kesertaan ber-KB dan mengajak bidan PMB sebagai pengawas dan pembina dalam hal distribusi alkon yang dilakukan oleh PKB. Ya, strategi kami memang bagi mereka yang melakukan MKJP, kalau pengen melakukan layanan ulang, mungkin kalau mengalami keterbatasan akses bisa berubah kepada jangka pendek, diperbolehkan, walaupun kebijakan utama dari kami tetap MKJP. Yang strategi kedua, pendataan tadi sudah sama. Yang ketiga, menggerakkan secara aktif KIE yang gencar. Lalu strategi 4, ada refocusing dana penggerakan pelayanan KB untuk mendukung pemberian APD berupa handscoon dan masker dan insentif layanan bagi bidan. Jadi kami di DIY juga sudah bekerja sama dengan PDIB, ya, Bu Tarti dan kawan-kawan, bahkan saat itu disaksikan juga oleh pengurus pusat IBI oleh Ibu Nuni, ya, waktu itu. Jadi kami memberikan dukungan berupa APD kepada bidan. Jadi yang strategi yang kelima juga mendorong untuk menciptakan inovasi dan terobosan kearifan lokal. Jadi kami membuat hotline, iklan layanan masyarakat, ya, tentang pencegahan COVID dan penggunaan kontrasepsi. Ini kami bersama dengan Ibu GKR Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan juga Gusti Mangkubumi, ya, dalam bahasa Jawa sesuai dengan kearifan lokal. Pengadaan minipel dan aplikasi pemantauan ibu hamil dan KB pasca salin. Ini kami bekerja sama dengan PDIB dan UGM dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Oke. Ini yang terakhir, kami ingin menginformasikan bahwa tanggal 29 Juni 2020 BKKBN akan merayakan Hari Keluarga Nasional ke-27, dan ini untuk menyambut new normal juga, kami dari BKKBN dari pusat sampai ke seluruh daerah akan mengadakan pelayanan KB 1 juta akseptor di seluruh Indonesia. Di DIY sendiri targetnya sekitar 8.150. Kami mohon dukungan dari teman-teman medis, bidan maupun dokter yang melayani KB pada saat itu untuk bisa berperan aktif dalam pelayanan KB. Selain itu, ada pesan sponsor juga bagi bidan-bidan yang sudah terlatih di BKKBN pada tahun 2011 sampai 2016 yang mendapatkan pelatihan IUD, implan maupun CTU, mohon untuk segera mengurus sertifikasi kompetensi JNPK P2KS melalui link yang tertera melalui monica.bkkbn.co.id. Untuk tahap-tahap bagaimana langkahnya nanti begitu Anda memasuki link tersebut, website tersebut akan langsung dijelaskan di situ. Oke, ini banyak pesan di masyarakat waktu terjadinya lockdown lokal-lokal gitu ya. Pokoknya putus mata rantai penyebaran COVID-19, tapi jangan putus kesertaan ber-KB. Ini spanduk-spanduk seperti ini banyak di mana-mana. Boleh keluar tapi di dalam, boleh di dalam tapi pakai kontrasepsi. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fatur. Pesannya sangat mengena ya. Dan itu dia para peserta materi dari ketiga narasumber kita. Sangat banyak informasi penting yang bisa kita gunakan nanti ke depannya pada saat praktek. Di sini saya coba mengambil beberapa poin saja. Yang pertama dari Ibu Nur menekankan bahwa untuk menjaga kualitas ANC diperlukan pemenuhan pada protokol kesehatan, pemenuhan pada pedoman KIA, dan modifikasi ANC. Untuk Dr. Pio, mengingatkan bahwa tantangan bagi tenaga medis adalah menghindari penularan. Jadi tetap dilakukan penghindaran pada penularan dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Dan juga beliau sudah menyebutkan tentang algoritma pasien hamil dengan COVID-19, jadi bisa dibuka lagi algoritmanya. Dan untuk Dr. Fatur mengingatkan bahwa pelayanan KB harus digencarkan lagi dari yang sebelumnya sedikit menurun dengan penggunaan protokol kesehatan juga. Dan juga bisa juga memberdayakan kader untuk
mendistribusikan dari alat kontrasepsi itu sendiri. Nah, baik teman-teman, masa new normal memang sudah semakin dekat, namun itu tantangan kita. Jangan menghindari tantangan, tapi masuklah ke dalamnya dan taklukkan tantangan itu. Baik, saya dari moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.